Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudhatul Jannah. Saya mahasiswi semester 1 program studi Pendidikan Bahasa Arab di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai yaitu 2 orang masyarakat yang tinggal di Desa Sukajadi Dusun 1, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Kali ini saya akan mewawancarai mengenai tentang Pancasila untuk memenuhi tugas proyek dari dosen Pancasila kami, yaitu Ustadz Dr. Usiono MA. Baiklah, langsung saja saya akan mewawancarai orang yang pertama, yaitu dengan Ibu Siti Aisyah. Pertanyaan pertama yaitu, menurut Ibu sebagai masyarakat Indonesia, bagaimana Pancasila sebagai dasar negara itu? Menurut saya, Pancasila sebagai dasar negara itu merupakan pedoman untuk setiap warga yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki seperti yang tadi dibicarakan, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, negara kita. Tanpa adanya pedoman, mungkin saja warga negara Indonesia itu melakukan kehidupannya bisa dibilang sembarangan tanpa adanya pedoman. Seperti halnya dengan seperti saya, misalkan saya beragama Islam. Kita beragama Islam, pedoman kita adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah pegangan kita. Tanpa adanya pegangan, petunjuk, pedoman, kita mungkin tidak tahu apa sih yang dijalankan oleh umat beragama Islam. Seperti juga dengan halnya dengan kita warga negara Indonesia. Pancasila adalah dasar negara Indonesia, pedoman warga negara Indonesia. Panca 5, sila dasar. Dasar negara yang memiliki 5 dasar, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila kelima dan sila yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah 5 dasar dari dasar negara kita dari Pancasila. Dan inilah pedoman kita ketika kita berada di negara kita sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum. Lalu bagaimana pendapat Ibu mengenai sila pertama? Menurut pendapat saya mengenai sila pertama Pancasila, yaitu sila pertama Pancasila kan ketuhanan yang Maha Esa. Menurut pendapat saya, penerapan sudah saya lihat lah di negara kita itu, yaitu toleransi dalam umat beragama. Kita tahu bahwasannya di negara Indonesia memiliki lebih dari 3 agama kan. Jadi seperti saya pernah berkumpul dengan agama yang beda dengan saya, yaitu Kristen. Saya menghargai teman yang lain agama dengan saya, dan teman saya juga menghargai saya yang beda agama dengan dia. Dan juga apalagi terutama dengan beribadah. Ketika kami dalam suatu rumah, kami beda agama. Ketika saya masuk waktu ibadah saya, misalkan waktu sholat maghrib, malah teman saya yang beda agama tersebut yang mengingatkan saya, hai, sudah waktunya sholat sana. Masya Allah sekali, dia mengingatkan saya. Dan saya juga sebaliknya, saya membangunkan dia lebih cepat kan. Kami kan waktu satu kos kemarin waktu kerja di daerah mana saya lupa, sudah lama itu, pada hari Minggu saya bangunkan dia, namanya Wati, ayo, sudah jam berapa ini? Kamu katanya mau ke gereja. Oh ya, makasih ya. Nah, itulah dia saling menghargai antara umat beragama walaupun kita beda agama. Oke, mungkin itu saja. Untuk pertanyaan terakhir, menurut Ibu di negeri kita sila keberapa yang penerapannya sudah terlaksana dan sila keberapa yang penerapannya belum terlaksana dengan baik? Menurut saya penerapan
yang sudah terlaksana di negara kita itu Pancasila yang pertama, yaitu sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Seperti yang saya katakan tadi di jawaban pertanyaan kedua tadi, di negara kita itu toleransi dalam umat beragama itu sangat tinggi. Kita saling menghargai, misalkan saling menghargai seperti tadi ya kan, contoh saya tadi, saya menghargai teman saya yang non muslim dan teman saya non muslim menghargai ibadah saya yang saya beragama Islam. Terus di Indonesia juga tidak membeda-bedakan dalam memilih agama ataupun beribadah. Dan untuk yang pertanyaan selanjutnya, yaitu penerapan yang belum terlaksana di negara Indonesia, itu menurut saya sila kelima. Apa itu sila kelima? Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahasa dari sila kelima itu, bahasa dari sila kelima itu keadilan. Menurut pandangan saya, dikatakan di kehidupan yang saya jalani, berat rasanya Indonesia ini untuk bersikap adil, terutama masalah kecil saja. Dalam keluarga, dalam satu keluarga, misalkan orang tua memiliki lebih dari satu anak, pasti orang tua ini otomatis tidak akan bisa adil untuk anak yang satu dengan anak yang lainnya. Dan warga Indonesia, pemimpin yang saya lihat tidak begitu adil kepada warganya, masyarakatnya, terutama dalam bantuan sosial atau bansos. Kebanyakan yang mendapatkan bansos itu yang sudah mampu, padahal yang tidak mampu sama sekali itu tidak mendapatkannya. Apakah itu dikatakan adil? Pasti tidak. Itulah dia mengapa saya katakan sila kelima yang belum terlaksana sama sekali, karena saya melihat masih banyak pun, ataupun bukan di daerah saya, mungkin daerah lain juga masih banyak ada warga Indonesia yang belum pernah mendapatkan bansos itu. Udah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan jawaban saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Siti Aisyah yang telah bersedia untuk saya wawancarai. Semoga negara kita ke depannya menjadi lebih baik dan pemerintah kita bisa bersikap lebih adil kepada warganya sesuai dengan harapan yang Ibu sampaikan tadi. Amin. Semoga Allah mendengar jawaban setiap masyarakat yang ingin diadili di negara Indonesia tercinta ini. Amin. Dan saya juga mengucapkan terima kasih karena telah mewawancari saya, dan saya dengan senang hati telah diwawancari oleh Anna Adinda. Menurut saya Pancasila sebagai dasar negara itu bahwa semua yang ada di pemerintahan Indonesia itu ya berdasarkan dengan Pancasila. Menurut saya untuk sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu berhubungan dengan keagamaan. Ya misalnya kita memeluk agama, kita kan sesuai dengan memang keyakinan kita gitu. Kita mau memilih agama itu udah terbawa dari lahir ya kan, atau dari keturunan gitu. Misalnya ya kita agamanya Islam, ya kita Islam, dan kita tidak boleh mengganggu agama yang lain gitu untuk beribadah. Dan kita tidak boleh menganggap bahwa agama kita yang paling benar, itu juga tidak boleh gitu. Jadi kita juga harus saling menghargai gitu. Karena di Indonesia ini kita kan juga bukan hanya beragam agama ya kan, tapi kita juga beragam suku tapi tetap satu. Nah, gitu menurut saya. Untuk yang sila kedua, kemanusiaan yang adil beradab, itu kita berhubungan semua dengan kemanusiaan. Rasa empati, kita saling tolong menolong. Jadi misalnya ini kita dalam pandemi ini kan COVID, ada yang ada yang di PHK ya kan, juga misalnya ada jualanan dia yang berkurang ya kan, karena kan terbatasan waktu kalau untuk pandemi sekarang ini kan. Jadi atau misalnya juga
kita ada bencana, misalnya banjir, ya kan, gempa. Kita misalnya ada seseorang yang dia itu ada berpikiran gitu untuk mengumpulkan dana, itu dia. Berarti kan ada rasa empati dia gitu untuk sesama manusia. Kalau untuk sila ketiga Persatuan Indonesia, menurut saya itu adalah ya keamanan negara kita gitu. Keamanan negara kita, udah gitu kita mencintai produk kita sendiri dalam negeri kita sendiri, menggunakan produk-produk kita sendiri. Itu menurut saya termasuk dalam sila ketiga. Lalu untuk sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yaitu tadi kita itu di situ kan permusyawaratan ada musyawarah di dalamnya, ya. Di dalam musyawarah dan musyawarahnya itu kita tidak hanya berpatokan bahwasanya pendapat kita yang paling benar gitu. Tapi kita harus juga minta pendapat yang lain, apakah pendapat kita diterima gitu ya. Jadi kalau misalnya pun pendapat kita misalnya sudah terima dan masyarakat harus mentaati gitu apa peraturannya. Misal ya, misalnya ini pandemi nih, kita harus disuruh pakai masker, ya kan, harus menjaga jarak, dan itu pasti kan dimusyawarahkan dulu dalam pemerintah. Enggak hanya dalam satu orang aja gitu kan, pasti kan ada di bidang-bidang, misalnya pemerintah di bagian bidang kesehatan, tadi bidang mana lagi saya kurang tahu juga ya kan, itu kan juga dalam musyawarah, jadi disampaikanlah dan kita harus juga mentaatinya kan gitu. Untuk sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kalau menurut saya itu ya berhubungan dengan pemerintah, ya, pemerintah bersikap adil lah terhadap masyarakat. Tidak hanya mengumbar-umbar janji dia sebelum dia mau naik jabatan, tapi dia harus ingat janjinya dan dilaksanakan janjinya. Gitu, dia tidak lupa akan janji-janjinya sebelumnya. Seperti itu. Menurut saya di pemerintahan kita ini tidak semua sila yang belum dijalankan dan tidak semua sila sudah dijalankan. Karena menurut saya di semua sila itu di pemerintahan kita tuh masih ada plus minusnya. Atau kok dibilang masih ada kekurangan dan kelebihannya. Itu dia. Kalau menurut saya. Jadi kalau saya bilang di mana yang udah dijalankan dan mana yang belum dijalankan, menurut saya semua sila udah dijalankan dan semua sila juga ada belum dijalankan. Itu dia. Jadi saya tidak bisa memilih yang mana, dan saya juga berlaku adil juga. Baiklah, terima kasih kepada Ibu yang sudah meluangkan waktu, sudah mau saya wawancarai. Semoga kita semua dalam lindungan Allah, sehat selalu. Semoga juga wabah corona ini menghilang di negeri kita. Ya, amin. Sama-sama.